Jadi, mereka tidur sambil memandang rembulan, Mama. Ibunya hanya tersenyum, memandang keluar jendela. Ada rembulan di luar sana. Kau tutup gordennya, Sari. Biarkan begitu, Mama. Aku ingin memandang rembulan itu, seperti mereka. Ibunya menahan sesuatu yang hampir dikatakannya, lantas mengecup pipi Sari. Selamat tidur, Sari. Selamat malam, Mama. Lantas ibunya mematikan lampu, menutup pintu, meninggalkan Sari sendirian. Sari membaringkan kepalanya, matanya berkedip-kedip memandang rembulan. Ia sama sekali tidak bisa tidur. Malam ini cerita ibunya lain sama sekali. Barangkali karena simpanan cerita ibunya sudah habis. Dari ibunya, Sari telah mendengar hampir semua cerita. Sejak berumur 5 tahun, ibunya biasa bercerita sebelum tidur. Karena kalau tidak, Sari tidak bisa tidur. Kini Sari sudah berumur 10 tahun. Sudah sekitar 1825 cerita didengarnya. Dan semua menempel baik-baik di kepala Sari yang terlatih. Ia tidak mau mendengarkan cerita ulangan. Ibunya, seorang wanita karir yang sibuk. Sesibuk-sibuknya tetap berusaha menceritakan sebuah dongeng kepada anaknya sebelum tidur. Jika ia berada di luar kota atau di luar negeri, ia menelepon tepat pada waktunya untuk bercerita. Kalau ia mesti mengadakan perjalanan panjang dengan pesawat terbang semalam suntuk misalnya, ia meninggalkan dongengannya dalam rekaman. Ibunya itu bisa bercerita dengan menarik. Habis, dulunya suka main sandiwara sih. Sungguh beruntung, Sari. Tapi setelah 5 tahun bercerita setiap malam, persediaan ceritanya habis. Ia sudah menghabiskan kisah 1001 malam. Ia sudah mengingat-ingat sebisanya semua fabel Aesop, bahkan juga cerita wayang lengkap dengan carangan-carangannya. Tapi tak juga ia temukan satu saja cerita yang belum diceritakannya kepada Sari. Barangkali aku sudah mulai tua, keluhnya pada sopir. Ah, tua bagaimana sih Nyonya? Yang menaksir juga masih banyak gitu kok. Gus, bener loh. Itu kata sopir-sopir teman saya. Aku ini ditaksir sopir-sopir. Bukan begitu, Nyonya. Sopir-sopir itu menceritakan kembali omongan tuannya. Jadi, yang naksir aku tuan-tuan mereka. Iya. Ora sudi. Loh, siapa yang bilang harus sudi? Apa mereka tidak tahu kalau aku ini punya suami? Lah itu, makanya kenapa? Malah kepingin. Oh, dasar gemblung. Orang Jakarta kan memang gemblung, Nyonya. Ah, sudahlah. Yang jelas aku ini baru bingung, kehabisan cerita buat Sari. Anak itu kok ya hafal semua cerita yang sudah aku ceritakan. Bingung aku. Coba, semua versi cerita asal mula padi dari Jawa, Bali, Lombok sampai Irian sudah aku ceritakan. Aku tidak bisa mengingat cerita apa-apa lagi sekarang. Kata hendak jadi lembu sudah, burung pungguk merindukan bulan sudah, calon arang sudah, Bandung Bandawasa sudah, Sangkuriang sudah, asal mula Gunung Batok juga sudah. Aku sudah tidak punya cerita lagi, sudah lupa, sudah tua. Apa aku puterin Lasardi saja? Aku puterin Beauty and the Beast begitu? Loh, jangan Nyonya. Dongeng seorang ibu sebelum tidur itu lain dengan Laserdisc yang mekanis. Diputar untuk siapapun, keluarnya sama. Nyonya boleh saja canggih, tapi harus tetap jadi manusia. Bercerita kepada anak tetap harus ada hubungan personal. Kamu kok pinter? Wela, jelek-jelek gini kan drop out dari universitas loh Nyonya. Wah, universitas mana? Salatiga. Universitas Salatiga? Drop out apa dipecat? Aduh Nyonya, mboknya jangan menyindir. Siapa yang menyindir? Kamu yang merasa sendiri kok. Sebelum tiba di rumah, sopir yang jebolan universitas itu berhasil meyakinkan ia punya majikan agar mengarang saja cerita untuk Sari. Ibu Sari setuju. Masalahnya, ia tidak merasa bisa mengarang. Pandai bercerita tidak harus berarti pandai mengarang, bukan? Tapi, aku tidak bisa mengarang. Kalau cuma cerita menarik, di koran juga banyak.
Itu bukan cerita kan Nyonya? Maksud saya juga bisa diceritakan. Apa ada berita menarik di koran? Mobil sudah sampai rumah. Aduh, hampir sampai. Bagaimana dong? Lihat saja dulu di koran Nyonya. Pasti ada saja satu dua yang bisa dibacakan. Melewati pintu garasi, Sari sudah menghambur sambil membawa bonekanya. Mama, malas sekali sih. Sari sudah mengantuk nih. Biasa kan, rapat mulur, jalanan macet. Tadi kan Mama sudah nelpon dari jalan. Ibunya menggendong Sari. Ayo dong mendongeng, cepetan. Buka sepatu saja belum. Sembari masih menggendong, ibunya menyambar koran di meja. Entah koran kapan. Selintas saja disambarnya judul-judul berita itu. Ketika ia meletakkan Sari di tempat tidur, sambil mencopot sepatu hak tinggi dan membuka blazernya, sebuah berita menempel di kepalanya. Ia masih mempertimbangkan apakah cerita itu akan disulapnya menjadi sebuah cerita. Cerita tentang apa sekarang, Mama? Ibunya menghela napas. Di manakah batas antara dongeng dan kenyataan? Dengarlah Sari. Cerita ini dimulai dari pengakuan seorang ibu. Lantas, ibunya membaca berita itu. Saya sudah tinggal di sini sejak usia 8 tahun, sampai memiliki 3 anak dan seorang cucu. Tiba-tiba saja, pada usia yang ke-39 sekarang ini, jadi setelah 31 tahun hidup di sini, setelah saya semakin merasa bahwa inilah kampung halaman saya, kampung halaman anak-anak dan cucu saya dipaksa pindah dan hanya diberi uang 400.000. Siapa yang tidak marah diperlakukan seperti itu? Adilkah ganti rugi dengan nilai sekecil itu? Saya bersama suami saya memang tinggal di atas tanah negara, tapi saya punya KTP, taat membayar PBB, dan tak pernah melawan pemerintah. Kini, setelah rumah saya terbakar dan dibongkar, setelah barang-barang kami rusak semua, kami tidak memiliki apa-apa lagi. Seharusnya mereka tidak membiarkan kami seperti ini. Kami juga tidak tahu harus kemana setelah ini. Apa yang bisa saya lakukan sekarang hanyalah mengungsikan sebagian anak-anak saya. Saya kini menunggu kepastian. Uang 400.000 untuk kontrak rumah keluarga yang layak sangat tidak cukup. Uang sebesar itu hanya bisa dipakai untuk kontrak rumah ala kadarnya selama 3 bulan. Ini pun kalau belum naik, dan jika uang itu hanya dipakai untuk kontrak rumah saja. Bagaimana jika kami harus menyewa truk untuk mengangkut sisa barang kami? Saya juga meragukan bisa tinggal di rumah susun. Untuk membayangkan saja belum pernah, apalagi mempercayai janji bahwa kami bisa hidup lebih baik di rumah susun itu nanti. Lantas, ibunya mencoba bercerita berdasarkan foto-foto yang ada di koran itu. Begitu asik, sampai tak tahu betapa Sari terperangah. Dongeng-dongeng sebelum tidur yang diceritakan ibunya biasanya sangat romantis, indah, dan membayangkan suatu alam yang tenang. Tapi kini debu mengepul dalam bayangan Sari. Bulldozer menggasak rumah-rumah penduduk. Dalam waktu singkat, satu kampung menjadi rata dengan tanah. Ibu-ibu diseret, anak-anak menangis, dan bapak berkelahi melawan petugas. Sari memejamkan mata, namun ibunya terus bercerita tentang kebakaran yang berkobar-kobar, jeritan orang-orang yang kehilangan rumah, dan terik matahari yang seakan menjadi lebih menyengat dari biasanya. Ketika mengakhiri ceritanya dengan gambaran matahari senja yang bulat, merah, dan besar turun perlahan-lahan di balik siluet jalan layang yang berseliweran, ibunya merasa bagai habis berlari lama sekali dan kini terengah-engah. Jadi, mereka tidur sambil memandang rembulan, Mama. Sari masih ingat, ibunya masih tersenyum, memandang rembulan di luar jendela, menahan sesuatu yang hampir dikatakannya. Lantas, mengecup pipi Sari. Sari memandang rembulan itu. Kali ini, dongeng ibunya membuat ia tidak bisa memejamkan matanya sama sekali. Ayahnya yang baru saja pulang menjelang dini hari terkejut melihat Sari sebelum tidur ketika membuka pintu kamarnya. Dilihatnya Sari memandang rembulan sambil menyedot ibu jari. "Ada apa?"
Ia bertanya pada istrinya masih menonton CNN. Istrinya menunjuk koran yang dibacanya tadi. Suaminya membaca selintas. "Kamu bercerita tentang penggusuran?" Istrinya tidak menjawab, malah balik bertanya, "Kamu tidak akan memberitahunya hanya karena membuat Sari tidak bisa tidur, kan?" Suaminya hanya mendengus. Ia menyingkap gorden, melihat rembulan yang terang di atas pohon palem. Jakarta, 1 November 1990.